Saya izin, ya, saya izin memperkenalkan diri. Mungkin sebelumnya sempat juga saya diminta untuk hadir di salah satu acara ngafal ngefil juga. Tepatnya kapan saya lupa gitu ya. Tapi senang sekali bisa kembali bersama teman-teman semua. Eh, Bapak Ibu lagi, seringan kelas. Teman-teman, nama saya Muhammad Fikri Ibrahim. Ya, saya sebagai tutor di Quranic Arabic Course. Sederhananya guru bahasa Arab Al-Quran, oke. Dan insya Allah hari ini seperti halnya tema yang disampaikan tadi, kita akan sharing. Ya, jadi sharing malam minggu manfaat. Nah, ini jadi uh, perlu kita apa? Saya juga dari dulu sebenarnya nyari acara kayak gini gitu kan, karena uh, ketika zamannya saya masih apa tadi disebutnya masa-masa overthinking, ABG tanggung dan lain sebagainya. Dulu saya tidak terakomodir, tapi sekarang saya hadir di antara teman-teman. So it's amazing. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So sebelum kita masuk ke apa namanya surat An-Naba yang akan kita bahas, memang apa ya? Buat saya adalah flashback gitu ya, ketika sharing kepada teman-teman yang memang apa ya, jauh lebih muda di masjid, kemudian ya I've been there gitu ya. Di situ dulu saya pernah menganggap diri saya seperti kalau ada dulu kalau nggak salah film bukan film serial apa para pencari Tuhan. So dari masjid ke masjid, oke. So dari kajian ke kajian, dari ustadz ke ustadz, semuanya didatengin. Oke. So itu yang saya apa namanya bayangkan sekarang gitu ya. Walaupun sekali lagi tadi disebutkan ini dalam bentuk Zoom, ya kan. Oke, baik Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwasannya hari ini kita akan membahas overthinking. Overthinking. Tapi sebenarnya tidak salah juga gitu ya, karena memang waktu saya ditanya, oke surat An-Naba nih ayat apa yang akan dibahas gitu. Nanti ya saya akan cerita gitu ya, kenapa saya nggak menyebutkan salah satu ayat gitu. Saya pikir nggak bisa saya bahas satu ayat gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu begitu apa ya istilahnya, begitu indah, begitu dalam untuk hanya bisa dikutip satu aja gitu. Sama kayak Bapak Ibu misalkan gini, misalkan kita mau mengutip siapa? Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno bilang, beri saya 10 pemuda. Udah aja ngutipnya cuman kayak gitu, nggak pakai konteks, nggak pakai lanjutan, nggak pakai apa gitu. Beri saya 10 pemuda. Kita bilang, ya buat apa gitu beri saya 10 pemuda gitu kan. Nah, tapi ketika dilanjutkan beri saya 10 pemuda, maka saya akan gunjangkan dunia karena pemuda itu apa namanya? Bersemangat, karena penuh inisiatif dan lain sebagainya gitu. Ketika dikasih konteks itu akan menjadi apa namanya? Oh ya, ngerti ini bisa membakar semangat kita dan lain sebagainya. Oke. So, maka dari itu Bapak Ibu, ketika saya kembali lagi ke surat An-Naba ini, yang saya pikirkan adalah ada satu hadis yang terkait dari surat An-Naba ini, bunyinya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. An Abdullah bin Abbas, jadi dari Abdullah bin Abbas. Nah, kalau kita nyebutnya biasanya Ibnu Abbas, nah itu sebenarnya namanya adalah Abdullah bin anaknya Abbas, pamannya Rasulullah SAW, gitu ya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, qad syibta. Nah itu, engkau telah beruban gitu. Qala sayyabatni, jadi apa namanya? Telah membuat aku beruban.
Nah, jadi Rasulullah SAW bilang, iya, ada sesuatu yang atau beberapa hal yang sudah membuat saya beruban. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan Hud, maksudnya surat Hud atau yang cerita banyak Hud di situ ya, surat Hud, kemudian suratul Waqiah, wal Waqiah, kemudian wal Mursalat, wa amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat. Oke, so jadi kalau nanti mau dilanjutkan gitu ya, apa yang membuat Rasulullah itu tadi overthinking dan lain sebagainya, silahkan teman-teman lanjutkan gitu ya. Entah dibaca terjemahnya saja atau sampai bikin circle lagi gitu ya. Silahkan gitu ya, dilanjutkan. Tapi ini adalah ketika saya masuk surat Hud juga hadis ini dikutip oleh penafsir gitu ya, oleh orang-orang yang membahas surat Hud di surat Waqiah juga, surat Mursalat juga, di surat An-Naba juga, surat At-Takwir juga gitu. So saya kira ini sangat-sangat bagus untuk melihat bagaimana seorang Rasulullah SAW bisa membuat dibuat beruban. Beruban itu kan banyak pikiran gitu ya. Biasanya beruban itu sudah punya istilahnya beban tanggungan yang berat dan lain sebagainya, entah keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. So tapi ini bukan beruban sekedar beruban Bapak Ibu. Berubannya itu ya nanti kita bahas, oke, tentang surat An-Naba'nya sendiri. Baik. Jadi itu ya Bapak Ibu, apa yang di-overthinkingkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum saya masuk ke dalam, Bapak Ibu boleh dicatat ya. Ini adalah kebiasaan pribadi ya. Jadi Bapak Ibu boleh ikuti, boleh enggak ya. Yang pertama ketika kita mentadaburi ya atau sharing malam minggu bermanfaat gini ya. Yang pertama adalah luruskan niat. Karena kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal itu tergantung niat. Gitu ya. Jadi ini self sharing ya. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau membaca Al-Qur'an atau mentadaburi Al-Qur'an, membaca tafsir apapun, so niatkan lillahi ta'ala. Oke? Niatkan. Jadi diluruskan dulu niatnya, harapannya gitu ya. Bukan untuk misalkan oh ini karena kewajiban ekstrakurikuler gitu kan. Karena kewajiban sekolah, karena kewajiban karena saya remaja masjid saya harus hadir dan lain sebagainya. No. Lillahi ta'ala. Jadi diluruskan dulu, oke? Karena apapun yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan tergantung niat. Kalau niatnya ya dulu saya di kampus gitu ya udah nitip absen gitu kan, zaman saya kuliah, ya udah nitip absen, ya udah mungkin absennya yang dapat ilmu gitu, sayanya nggak dapat ilmu gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, so itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jadi sudah kita luruskan niat supaya niatnya nggak belok sana sini, kadang kan gitu ya. Jadi makin kita beribadah, makin kita berislam, makin kita istilahnya berusaha menjadi orang yang soleh gitu ya, memperbaiki diri, ada aja tuh guncangannya kanan kiri dan lain sebagainya gitu ya, overthinkingnya keluar dan lain sebagainya. So jangan lupa ta'awud, oke? Auzubillah. Kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu, saya selalu menundukkan diri sendiri sebagai student. Oke, so ini untuk diri sendiri ya, dan juga untuk teman-teman semua. Jadi saya selalu bilang saya adalah murid, gitu. Saya tidak mencari sesuatu atau membenarkan sesuatu yang sudah saya lakukan. Saya mencari apa yang harus saya lakukan dari Al-Quran. Oke, jadi posisi kita itu bukan istilahnya, bukan seperti customer di hadapan Al-Quran, di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, tapi kita sebagai hamba, sebagai followers gitu ya, sebagai subscribers, apalagi sebagai member gitu ya. Jadi kita bukan yang punya otoritas gitu ya. Nah, sama juga di sini Bapak Ibu, di forum ini saya juga sebagai student ya, teman-teman juga sebagai student. Mohon maaf kalau ketukar Bapak Ibu terus karena kelas saya kelas karyawan. Oke, so jadi kalau teman-teman merasa wah ini adalah seorang ustadz apa segala macam, dong, so kita sama-sama student, cuman beda area aja ya. Oke, baik.
3 hal ya tadi, luruskan niat, kemudian apa namanya, minta perlindungan dari Allah, kemudian we are student ya, kita semua student di hadapan Allah ya, Allah yang mengajarkan kita. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah hal tersebut, biasanya Bapak Ibu ya, ini kenapa saya sharing seperti ini dulu, supaya Bapak Ibu nanti syukur-syukur ya, Bapak Ibu membuka surat yang lain di Al-Quran, Bapak Ibu juga bisa kurang lebih tahu gitu. Kalau Mas Fikri bisa sharing kayak gitu gimana sih gitu ya, atau apa sih yang dilakukan. So yang pertama adalah Bapak Ibu, saya lihat surat tersebut yang gampang ya, di daftar isi, Bapak Ibu lihat di daftar isi Al-Quran itu, surat tersebut Makkiyah atau Madaniyah. Gitu ya, karena memang Al-Quran itu terlalu mulia untuk, ya tadi saya bilang, dicomot satu ayat, itu nggak bisa. Gitu ya. So Bapak Ibu lihat Makkiyah atau Madaniyah. Seperti yang kita tahu, kalau Bapak Ibu buka handphone, gadget, laptop gitu ya, ada keterangan surat An-Naba Makkiyah, so artinya dia turun di Makkah gitu ya. So, saya ingin Bapak Ibu membawa diri Bapak Ibu ke kondisi apa namanya 1400 tahun yang lalu di kota Makkah. Ya saya tahu kita nggak pernah berada di sana, cuman bayangkan kondisi Rasulullah SAW ini kalau nggak salah turun di tahun ke-3. Yes, tahun ke-3. Jadi sebelum dakwah terang benderang, maksudnya sebelum Rasulullah open di publik gitu ya, surat ini turun. Oke, jadi bayangkan Rasulullah masih dakwahnya door to door, masih apa namanya orang-orang terdekat, belum open to public ya. So bayangkan seperti itu, surat An-Naba. Surat An-Naba. Kemudian setelah Bapak Ibu tahu oh dia Makkiyah, oke. Kemudian Bapak Ibu lihat juznya ya. Kenapa juznya itu penting? Karena gini Bapak Ibu. Contoh misalkan kan Bapak Ibu lagi. Contoh gini teman-teman. Teman-teman bikin tulisan, ya makalah dan lain sebagainya. So pasti teman-teman kan ngurutin dari awal. Pembukaan, kemudian permasalahannya apa, kemudian apa namanya analisanya dan lain sebagainya, kemudian solusinya apa, kesimpulannya apa, ya kan penutupnya apa atau sarannya apa dan lain sebagainya, gitu ya. So artinya buku tersebut atau makalah tersebut yang teman-teman tulis itu diurutkan dari A sampai Z gitu ya, berurut. Memang Al-Quran itu tidak diturunkan dari Al-Fatihah dulu kemudian berakhir di An-Nas, tidak. Tetapi penempatan setiap ayat, setiap surat itu langsung dari Allah. Jadi Rasulullah itu nggak seenaknya sendiri, nggak. Jadi Rasulullah dikasih tahu, ini turun setelah ini, atau ini sebelum ini, dan lain sebagainya. Kemudian dikasih tahu ke para sahabat. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita melihat satu surat, kita tidak hanya bisa, oh ya dia turun di Mekah, selesai. Tanpa kita peduli ada surat sebelum, surat setelah, atau kelompok suratnya. Paling tidak, kelompok surat itu Bapak Ibu tahu, apa namanya, kelompok surat juznya, gitu ya. Juznya dia masuk juz mana. Nah, biasanya setiap juz itu unik Bapak Ibu. Ya kalau sorry, teman-teman. Teman-teman mereka unik. Kenapa? Karena biasanya setiap juz teman-teman bisa lihat, oh ini kebanyakan Makkiyah nih, gitu. Nah, jadi oh, apa ya? Allah mau ngasih saya nuansa apa nih gitu. Karena ini kebanyakan Makkiyah gitu. Nah, sekarang otomatis teman-teman nggak punya waktu untuk nyari dulu atau googling dulu dan lain sebagainya. So saya akan sampaikan aja. Jadi sebenarnya ya dari juz 29 sampai dengan 30 dari surat Al-Mulk ya sampai dengan surat An-Nas itu mostly kebanyakan adalah Makkiyah gitu ya. Nah, ketika Makkiyah itu artinya berhadapannya bukan dengan syariat Islam ya seperti di Madinah ataupun dengan apa namanya Yahudi bukan atau peperangan bukan gitu ya karena kondisi Mekah itu apa ya apalagi tahun-tahun pertama tahun kedua ketiga itu masih apa istilahnya tuh masih awal-awal gitu ya kalau kita mau nyebut nih zaman sekarang kerennya startup gitu kan kalau udah apa namanya udah cerita Madinah nanti ceritanya bukan startup lagi mungkin udah karena banyak followersnya ya gitu ya udah banyak muslimnya gitu itu sudah menjadi unicorn gitu ya dan lain sebagainya pokoknya bayangkan yang seperti itu oke supaya kita saya membayangkan gitu ya bahwasannya Rasulullah itu masih circle-nya kecil muslimnya masih sedikit gitu ya nah
Sehingga Bapak Ibu, surat dari juz 29, juz 30 itu berkaitan dengan biasanya dengan iman. Ya, bukan dengan syariat gitu. Kebanyakan tentang iman gitu ya. Dan bagaimana memperkuat iman dan juga mengajak atau men-trigger orang-orang untuk masuk ke Islam gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika apa ya istilahnya, kalau teman-teman misalkan punya satu produk gitu ya, mungkin pendekatan bisnis teman-teman jadi bisa mengerti gitu ya. Kalau teman-teman punya satu produk misalkan minuman teh susu gitu ya, let's say seperti itu ya, teh susu. Nah, karena belum ada yang tahu, so teman-teman harus mikir gimana caranya produk ini bisa dikenal banyak orang secepat mungkin gitu ya. Bisa ngasih promo di Instagram, beli satu gratis satu, bisa juga ngasih sampel ke influencer, bisa ke siapa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah di zaman dulu itu kan sebenarnya udah ada kayak gitu ya. Jadi orang-orang kayak yang tokoh-tokoh masyarakat itu influencernya zaman dulu gitu ya. Para ahli syair gitu ya. Mereka biasa bikin performance gitu di pasar gitu ya. Nanti kalau teman-teman baca di surat-surat pendek itu ada yang sumpah, wal asri, wasyamsi, itu sebenarnya untuk menarik perhatian gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang itu mungkin kita lihat di iklan ada tiba-tiba iklan yang 5 detik itu yang kayak di YouTube gitu, tiba-tiba langsung gratis gitu. Besok harga naik, ya kan? Ujuk-ujuk pokoknya gratis, besok harga naik. Yang penting orang ngelirik dulu 5 detik pertama gitu kan. Yang penting orang tertarik nih gitu kan. Apa nih gratis besok harga naik tuh apa gitu kan. Nah, jadi untuk menarik perhatian, ini konteksnya ke Islam lagi. Jadi untuk menarik orang menyembah Allah, tidak menyembah berhala, itu harus dikaitkannya bukan hanya sekedar iming-iming dunia, tapi iming-iming akhirat. Karena Allah, kemudian apalagi malaikat, ya rukun iman, itu mana yang terlihat? Cuman Rasulullah sama Al-Qur'annya aja. Ya Al-Qur'an diucapkan lah gitu. Man amana billahi wa malaikatihi kutubihi, kitab-kitab nggak kelihatan gitu ya. Maksudnya bahasanya lisan, yang tertulis pun belum tentu seperti yang diturunkan Allah pada semulanya ya, sebelum Al-Qur'an. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, rasul-rasul juga udah meninggal gitu ya, tinggal Rasulullah doang gitu ya. Kemudian hari akhir. So, untuk mengajak orang beriman ya, ingat lagi satu produk tadi teh susu gitu ya. Ya, kita kan harus mancing mereka untuk ayo lihat saya gitu ya, atau lihat apa yang saya sampaikan dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman akan melihat pola yang konsisten di juz 29-30. Polanya apa? Polanya biasanya iman dan hari akhir, iman hari akhir, iman hari akhir. Semuanya seperti itu. Oke. Jadi kalau kamu beriman apa, kalau tidak beriman apa. Gitu ya. Bapak Ibu akan teman-teman akan melihat itu polanya konsisten sekali, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke spesifik ke juz ammanya ya. Tadi juz 29-30, sekarang spesifik juz 30. Juz 30 itu lebih spesifik lagi, itu kayak last warning. Jadi last call gitu ya. Panggilan terakhir. Ya kalau teman-teman naik pesawat misalkan dari Jakarta ke Papua, panggilan terakhir penerbangan ke Papua, Garuda Indonesia, bla 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 gitu kan. Nah, itu peringatan terakhir. Nah, jadi Makkah itu karena mereka adalah pusat peribadahan, pusat ziarah gitu ya ke Ka'bah, tapi mereka itu nyembah berhala dan sengaja ditaruh berhalanya di Mekah, di Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah. So itu kayak warning ke mereka gitu ya. Kemudian ini adalah warning terakhir. Makanya nanti teman-teman akan baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun gitu ya. Rasulullah dibilang oke, mereka udah nggak bisa ditoleransi, kata Allah bilang atau panggil mereka dengan kata-kata wahai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman gitu ya, atau istilahnya orang-orang yang tidak akan pernah beriman gitu ya. Dan nanti teman-teman akan melihat di sirah orang-orang yang disebut Qul ya ayyuhal kafirun, atau mereka menjadi asbabun nuzul surat Al-Kafirun, mereka nanti mati dalam keadaan tidak beriman di perang Badar
gitu. Nah, jadi apa namanya? Supaya teman-teman dapat feel-nya kan, ngafal nge-feel gitu. Jadi apa yang kita hafalkan kita bisa dapat feel-nya gitu ya. Oke. Jadi kita belum masuk ke suratnya ya. Saya ulangi sekali lagi secara garis besar. Suratun Naba, oke, Makkiyah. Pertama dia Makkiyah. Kemudian yang kedua dia di kelompok surat juz 29 sampai 30 yang artinya di dalamnya adalah yang kebanyakan Makkiyah, di dalamnya peringatan-peringatan. Kalau kalian beriman apa, kalau tidak beriman apa, gitu ya. Kemudian apa namanya? Dan ini adalah last call atau last warning, gitu ya. Oke, sekarang surat An-Naba sendiri ya, nanti karena ini bukan surat pendek banget ya, 40 ayat ya pendek, cuman nggak pendek banget ya. Kalau pendek banget cuma 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Nah itu biasanya kalau ayat-ayatnya sedikit gitu ya, itu biasanya satu tema. Gitu ya. Nah, tetapi surat An-Naba ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa tema ya. Nanti ada 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 16, kemudian 17 sampai 20, kemudian 21 sampai 36, kemudian yang terakhir 37 sampai 40. Ya, nanti kita akan apa namanya? Menjalani itu semua. Oke. Nah, sekarang saya baru mau masuk ke yang sebelum saya masuk ke per ayat gitu ya. Kenapa saya tidak mengambil satu ayat aja? Misalkan amma yatasaalun. Udahlah kita tadaburin aja amma yatasaalun selama sejam. Karena begini Bapak Ibu. Kalau Allah aja menurunkan misalkan wahyu pertama itu bukan satu ayat. Wahyu pertama itu 5 ayat. Gitu kan? Atau surat yang apa ya istilahnya kayak Al-Fatihah itu sekaligus turun gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat secara garis besar gitu ya, terlebih dahulu, itu akan lebih baik gitu loh. Karena Rasulullah pun dikasih apa namanya secara garis besar. Nah, kemudian nanti mendalami lebih dalam per ayat boleh. So, saya kira kita semua teman-teman sebagai pelajar, so lebih baik kita melihat kerangka apa namanya? Kerangka secara umumnya dulu, garis besarnya apa. Sama seperti halnya kalau teman-teman dapat buku pelajaran, oke saya melihat daftar isinya dulu, gitu kan. Daftar isinya apa, so nanti kita ini apa namanya lebih detailnya per pertemuan. Misalkan satu semester ada 8 pertemuan kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Nah jadi di momen ini gitu ya, insya Allah kita akan melihat secara garis besar, gitu ya. Saya tidak bisa hanya mengambil satu ayat kemudian ditadaburi, tapi saya ingin mengajak ini sebagai awal diskusi gitu ya, bagi teman-teman, bagi diri saya juga gitu ya, membaca surat ini kembali gitu ya, sehingga saya bisa refresh saya dan juga mungkin untuk yang kesekian kalinya untuk teman-teman selanjutnya teman-teman bisa menggali lebih dalam ya dari perkenalan ini. Oke. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Secara garis besar, kalau kita sering overthinking gitu ya, tadi kan dibahas oleh pembawa acara, kita overthinkingnya apa sih gitu kan? Overthinkingnya tentang keseharian kah? Tentang sekolah kah? Tentang pekerjaan kah? Tentang apa lagi? Kesehatan, tentang finansial, keuangan gitu ya, atau mungkin apalagi keluarga gitu ya, kemudian apalagi teman, ada yang ikut apa namanya satu organisasi gitu kan, atau ekstrakurikuler dan lain sebagainya. So apa yang kita overthinking kan gitu ya. Nah sekarang kita tadi membahas tentang Rasulullah ini beruban, artinya Rasulullah overthinking gitu ya. Apa sih yang Rasulullah overthinking? Yang Rasulullah overthinking kan sekarang teman-teman bayangkan ya, dikasih tahu sebagai tangan kanan ya di atas bumi seketika itu gitu ya, tangan kanan Allah.
sebagai utusan, dan Rasulullah itu sebagai utusan yang terakhir. Ya. Dan bayangkan Bapak Ibu, karena dia utusan terakhir dan dia nggak tahu kiamat itu kapan. So artinya message-nya Rasulullah atau pesannya Rasulullah atau uh, apa ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan diikuti oleh siapapun, kapanpun, dimanapun setelah zaman Rasulullah. Gitulah. Setelah Rasulullah hidup, Rasulullah wafat, kemudian akan diikuti. Nah, artinya kan bebannya luar biasa, gitu ya. Ya contoh gini lah, kalau teman-teman jadi apa, misalkan ketua tim, ketua regu, ketua kelas, oke? Ketika kelas kenapa-kenapa, gitu ya, zaman dulu offline gitu ya, kelas misalkan kelasnya nggak ngerjain tugas atau kelasnya kotor dan lain sebagainya, pasti kan ditanya, oke, siapa pekan ini ketua kelasnya atau bulan ini siapa yang jadi penanggung jawab kebersihan kelas? Teman akan dipanggil gitu kan. Nah bayangkan Rasulullah itu jadi, oke, ini message terakhir dari Allah Rabbul Alamin gitu ya, kamu harus nyampein ke manusia. Yang Rasulullah nggak bisa ketemu sama seluruh manusia setelah dari titik itu sampai dengan hari kiamat gitu kan, karena hidup Rasulullah cuma sebentar. Dan kemudian Rasulullah SAW akan apa ya istilahnya, mencari strategi terbaik. Makanya nanti kalau teman-teman baca di surat Abasa gitu ya, Rasulullah itu lagi dalam tanda kutip ya berdakwah gitu ya kepada orang-orang yang punya power gitu ya, punya power, entah dia influence, entah dia secara politik, entah secara ekonomi. Kemudian ada sahabat yang datang mau tahu tentang Islam, Rasulullah mengernyitkan dahi dan itu dikomentar oleh Allah, gitu kan. Nah, itu kan amazing. Artinya standar untuk Rasulullah itu bahkan strateginya Rasulullah itu lagi dicoba gitu ya, tetapi di sisi lain dia harus baik juga ke sesama muslim gitu. Artinya standarnya luar biasa. Sangat-sangat harus baik banget gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya, teman-teman sekalian, membuat Rasulullah tuh overthinking. Nanti gimana kalau misalkan apa namanya, para petinggi ini nanti nggak mau masuk Islam gitu. Kira-kira mereka maunya apa ya? Apakah saya adakan dulu acara makan-makan kah? Saya undang apa ya, misalkan orang-orang yang penting senangnya misalkan acara makan-makan eksklusif gitu ya, dinner atau gala dinner atau apapun istilahnya kayak gitu ya. Atau misalkan mereka maunya dipuji-puji dulu atau mereka maunya dipanggil sebagai penguasa kota dan lain sebagainya gitu. Itu kan strategi gitu ya. Dan Rasulullah harus melakukan itu. Kenapa? Itu akan menjadi leverage bagi dakwahnya. Karena kalau dia masuk Islam, mungkin aja satu ormasnya dia gitu kan, satu kelompoknya dia, satu regunya dia, satu tim dia, followers dia semuanya masuk Islam. Itu kan apa namanya, kayak cepat gitu ya ininya menyebarkan Islamnya gitu. Nah, dan itu membuat Rasulullah apa namanya, ketar-ketir gitu kan. Wah, ini gimana caranya dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi sekarang ke surat An-Naba di ayat pertama. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mulai apa namanya, mulai berdakwah, poin dakwahnya adalah pokoknya beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Poinnya itu, ya, poinnya ada itu. Kemudian mereka bertanya, apa sih hari akhir? Apa sih hari akhir? Apa sih kiamat gitu kan? Karena sebenarnya Bapak Ibu yang membawa message ini adalah satu-satunya ya, itu adalah agama yang langsung dari Allah. Gitu ya. Kayak zamannya Nabi siapa? Nabi Yusuf, ya Nabi Yusufnya gitu. Penduduk Mesir mungkin nggak tahu akan konsep hari akhir gitu kan. Nabi Yusuf lah yang membawa gitu ya. Ketika zamannya Nabi Musa, ya Nabi Musanya gitu kan. Ketika zamannya Nabi siapa. Jadi setiap Nabi itu membawa message yang sama. Man amana billah wal yaumil akhir, dan lain sebagainya. Nah, Mekah, penduduk Mekah itu nggak dapat Nabi gitu ya. Terakhir ada Ibrahim, Ismail, kemudian kosong gitu ya. Kemudian kosong. Nah, ada lagi itu Rasulullah gitu ya. Jadi mereka sudah cukup lama, cukup jauh gitu ya, dan banyak terkontaminasi sampai mereka nyembah berhala dan lain sebagainya. Mereka tuh nanya, apa sih? Kan kita, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman nanya gitu ya, apakah mereka nggak ngerti Allah? Mereka ngerti Allah. Jadi kalau misalkan ditanya, man robbuka, Robbi Allah. Jadi kalau ditanya siapa Tuhan kamu? Kata Rob ya, Robbi Allah. Semua orang Arab zaman itu ya, atau bahkan siapapun sekarang bisa aja jawab Robbi Allah. Tetapi ketika ditanya man ilahuka,
siapa sesembahan kamu? Atau siapa yang layak dicintai, disucikan, dan lain sebagainya. Mereka akan jawab, ilahi Lata, Uzza, Manna, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, Tuhan saya adalah Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka nanya, apa sih ini? Apa lagi nih? Ini belum dakwah terang-terangan ya. Mereka nanya, amma ya tasa'alun. Gitu kan. Kemudian Allah bertanya, tentang apa mereka bertanya? Gitu kan. Anin naba'il adzim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya mereka itu bingung, kok bingung sih gitu loh. Kok bingung sih? Rasulullah khawatir dengan keadaan umatnya gitu kan. Kemudian mereka tuh bingung, ngapain sih ngajak-ngajak beriman pada hari akhir gitu ya. Karena kan eh, jujur aja ya, beriman kepada yang tidak terlihat itu kan susah gitu kan. Susah. Kayak misalkan Bapak Ibu, katanya COVID itu beneran. Ah masa? Enggak tuh, saya nggak pernah ngelihat ada orang gatal-gatal itu COVID. Ya, karena nggak kelihatan gitu kan, susah. Kita tuh susah. Dulu tuh meyakinkan masyarakat untuk pakai masker tuh susah gitu. Kalau udah ada keluarganya yang kena, masuk rumah sakit barulah gitu kan. Udah ngantri oksigen baru gitu kan. Wah gitu, baru yakin gitu. Nah, di sini juga mereka nanya, amma ya tasun, apa sih gitu kan, apa sih hari akhir, anin naba'il adzim. Ya, jadi mereka bertanya tentang berita yang besar, great news gitu ya, berita yang besar. Jadi ini situasi Quraisy ketika itu. Alladzi fihi mukhtalifun, dan mereka mukhtalifun itu berbeda pendapat. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu kan. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang itu berita bohong, ada yang bilang apalagi itu penipu dan lain sebagainya, itu agama baru dan lain sebagainya. Oke, so situasi Quraisy seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Nanti mereka tahu. Nah, ini Bapak Ibu, yang jadi masalah adalah kalau Bapak Ibu misalkan dikasih tahu gitu ya, apa sih COVID? COVID itu gini. Contoh ya, supaya kita relevan sekarang. Terus Bapak Ibu dibilang gitu kan, ya udah tunggu aja kamu kena COVID nanti. Itu kan artinya ya udah biarin kamu aja yang ngerasain sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah kalau teman-teman membicarakan hari akhir, kan kita nggak bisa tahu hari akhir sebelum kita merasakannya. Artinya sebelum mati gitu kan. Kalau udah mati ya udah telat gitu kan. Jadi ini tuh kayak kalau membicarakan masalah iman gitu ya, itu kayak ya kalau kamu mau benar-benar hakul yakin gitu ya, sampai benar-benar beriman gitu ya, nanti kalau udah tiba-tiba bangunnya bukan di tempat tidur, bangunnya di alam kubur sama malaikat yang nanya man robuka, kemudian gimana sholatnya, nah baru kan beriman gitu. Kalau saya alamun, makalah saya alam gitu ya. So ini adalah situasi Quraisy. Jadi kalau teman-teman melihat atau pernah merasakan keraguan terhadap Islam, terhadap agama, ya itu bukan hal yang baru. Ya, bukan hal yang baru. Itu sudah dari zaman dulu gitu ya. Orang-orang sudah pernah melewati itu gitu ya. Nah, bagaimana cara Allah menjawabnya? Ini yang unik gitu ya. Di sini saya meng-highlight beberapa kata untuk teman-teman ya. Nanti teman-teman lihat terjemahannya karena saya yakin teman-teman canggih ya, pakai komputer, gadget dan lain sebagainya, sudah sering online gitu ya. Nanti kata-kata yang saya highlight ini teman-teman cari artinya, kemudian dijadikan, sebentar, saya gambarkan ya. Dijadikan ini satu kalimat gitu ya. Jadi setiap warna itu dia menandakan sesuatu yang baru gitu ya, atau satu kalimat yang baru. Kemudian Allah berkata, alam najalil arda mihada wal jibala autada. Jadi Allah itu kayak memancing diskusinya dari sebelum ngomongin mati, sebelum ngomongin apa, itu nanya dulu. Kalian nggak lihat nih yang hamparan ini gitu kan? Kalian nggak ngelihat gunung yang tinggi gitu kan? Apalagi kalau misalkan sampai ngingat ada gunung yang baru erupsi kemarin kan, sampai kayak gitu, itu kan ngeri ya gitu. Jadi Allah itu yang menciptakan ini, Allah jalil arda mihada wal jibala autada gitu ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, kemudian gunung-gunung sebagai pasak gitu ya. Kemarin tuh ada gunung apa itu yang di tengah lautan yang bikin tsunami di Jepang kalau nggak salah. Itu kan ketika gunungnya meletus itu dia membuat
dataran baru karena dia naik gitu. Sama kayak Krakatau yang lama itu hancur, kemudian ketika dia meletus sekarang dia naik lagi gitu kan, naik kayak gitu. Dan itu Allah yang mengizinkan gitu, menjadi pasak, menjadi lahan yang baru, menjadi pulau yang baru gitu kan. Alam naj'alil arda mihada wal jibal autada wa khalaqnakum azwajan, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan gitu ya. Pasang-pasangan ini bukan hanya suami istri. Kadang-kadang pasang-pasangan itu juga misalkan ada dokter, ada pasien, ada apa lagi? Ada arsitek, ada teknik sipil gitu ya. Jadi ada yang mendesain, ada yang mempraktekkan gitu ya. Kemudian apalagi ada pemimpin, ada rakyat, ada apa ya istilahnya, ada guru, ada murid, kayak gitu ya. Ada orang tua, ada anak, itu berpasang-pasangan, itu juga bisa seperti itu konteksnya. Oke. Waja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi setelah kita diciptakan, kemudian tidur itu sesuatu yang spesial. Kan tadi disebutin sempat itu. Apa namanya? Pernah nggak sih malam nggak bisa tidur, overthinking dan lain sebagainya. Dan by the way, saya minta doanya untuk istri saya karena lagi nggak bisa tidur juga udah 2 minggu terakhir. Overthinking sama COVID yang terus naik ya. Jadi kemarin 7.000 per hari, 9.000 per hari, sekarang 11.000 per hari. So itu ini banget ya, menguras pikiran banget. So saya minta doanya juga. Nah, jadi kayak gitu ya. Wah, jadi tidur yang apa namanya, yang nyaman untuk istirahat itu adalah blessing, itu adalah berkah dari Allah, itu adalah rahmat dari Allah. Itu mahal loh. Allah bilang waja'alna naumakum subata, waja'alna laila libasa, dan malam itu menjadi selimut dari kelelahan, selimut dari apalagi. Kan kalau kita terpapar sinar terus kan kepanasan, capek dan lain sebagainya. So waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Setelah kita istirahat, setelah kita dilindungi waktu malam, kemudian siangnya jadi tempat untuk hidup. Di situ ada fotosintesis, di situ kita bisa membangun sesuatu, alamnya kondusif, suasananya kering, ya terang dan lain sebagainya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, ini sekarang Allah udah masuk ke bukan hanya sekedar bisa kita lihat dan rasakan. Sab'an shidadan itu apa ya? 7 langit yang kokoh. Nah, itu kalau kan tadi apa namanya? Kalau malam sama siang itu bisa kita lihat langsung perbedaannya. Kalau 7 langit itu kan nggak bisa lihat. Mungkin kalau yang belajar apa namanya IPA gitu ya, oh 7 langit itu adalah 7 lapis apa namanya kayak atmosfer dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang bilang oh 7 lapis langit itu, ada yang bilang gitu ya, sejauh mata memandang itu mata telanjang ya, bukan pakai teleskop. Sejauh mata telanjang kita memandang itu masih langit level pertama, gitu kan. Nah, langit level pertamanya aja sejauh mata telanjang kita memandang, apalagi level 2 sampai dengan level 7 gitu kan. Kita nggak tahu gitu ya. Waja'alna sirojan waja'alna siroja wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Siroj matahari gitu ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan. Kami menurunkan dari awan. Nah, tapi uniknya Allah Subhanahu wa taala di sini, nanti coba yang belajar IPA ini ditadaburi. Allah Subhanahu wa taala menyebut awan sebagai mu'sirat. Mu'sirat itu akar katanya dalam bahasa Arab itu sama dengan al-asr. Surat al-asr, pernah dengar? Jadi mu'sirat itu artinya sesuatu yang diperas. Jadi al-asr kalau di dalam bahasa Arab asir itu namanya jus, karena jus itu kan caranya di blender, diperas gitu ya, kayak jus jeruk gitu diperas gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut awan itu sebagai mu'sirat yang diperas kemudian airnya turun. Nanti coba ditadaburi kenapa ya Allah menyebut apa namanya? Ini tadaburnya anak IPA gitu ya. Kenapa Allah menyebut awan itu diperas gitu ya. Kemudian turun ma'an sajjajan, hujan yang lebat gitu ya, hujan yang hebat. Kemudian linukhrija bihi habban wa nabata. Kemudian dengan air hujan itulah supaya kami mengeluarkan habban wa nabatan, biji-biji dan tanaman. Wa jannatin alfafan, dan kebun-kebun yang rindang. Nah, jadi kita kembali lagi ya, kondisi Quraisy yang seperti itu
sama Allah dijawab seperti apa? Alam naj'alil ardu. Sampai dengan ayat ke-16. Jadi di apa namanya dijawab di sini. Jadi ketika ada orang nanya gitu ya, apa sih hari akhir, apa segala macam, jangan langsung udah percaya aja, enggak. Allah aja menjelaskan dulu, lihat sekitar kita. Jadi kalau ada yang apa namanya ragu gitu ya akan Islam atau akan iman dan lain sebagainya, jangan jauh-jauh, pokoknya beriman aja, enggak gitu ya. Enggak seperti itu. Allah nyontohin, alam naj'alil arda mihana. Bukankah yang menciptakan ini adalah grand apa namanya punya plannya luar biasa gitu ya. Kalau misalkan kita mau bangun bangun ruangan atau rumah atau sekolah atau gedung tinggi itu aja butuh plan, betul? Bagaimana sekarang Allah Subhanahu wa taala punya mekanisme yang luar biasa. Siang malam, manusia malam itu tidur istirahat, kemudian pagi siang sampai sorenya kerja, kemudian apa namanya? Langit itu kita kalau kejatuhan benda dari langit apa namanya? Langitnya bisa melindungi kita, padahal cuman udara kosong seakan-akan ya gitu. Nah, itu gimana tuh gitu kan? Itu siapa yang menciptakan ini semua gitu. Jadi sebelum pertanyaannya atau diajak diskusi tentang hari akhir, malaikat, rasul, lihat aja dulu sekitar kita, lihat aja dulu sekeliling kita. Oke? Nah, itu. Kemudian sampai tumbuh-tumbuhan dibahas gitu kan. Siapa yang bisa menciptakan sel itu kok bisa berfotosintesis, kemudian berubah warnanya, bisa berbuah, bisa punya biji, bijinya dan lain sebagainya lah prosesnya gitu ya. Dan bagaimana buah itu nggak akan terjadi kalau nggak ada kupu-kupu, nggak ada lebah, kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu tuh menambah keimanan gitu ya. Jadi jangan bilang bahwasannya kalau saya masuk jurusan IPA itu nggak ada hubungannya dengan jurusan agama. Justru kebalik. Ketika kita masuk jurusan IPA, disitulah jawaban Allah tentang ketidakyakinan kita terhadap apa namanya hari akhir gitu. Coba lihat aja dulu sekitar siapa yang bisa menciptakan seperti ini. Oke? Lihat di sini keywordnya adalah naj'al, ya teman-teman nggak belajar bahasa Arab, tapi poinnya adalah Allah menjadikan, Allah menciptakan, Allah membangunkan langit, Allah menurunkan hujan, Allah mengeluarkan tanaman, itu semuanya atas izin Allah, gitu ya. Nah, kemudian kalau nggak percaya juga pakai cara yang kayak gitu baru kita masuk ke sini. Oke, jadi kebenaran hari kiamat. Sebenarnya ini lebih ke deskripsi sifat dan tanda-tanda, sifat-sifat dan tanda-tanda hari kiamat. Oke. Inna yaumal fasli kana miqatan. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab al-fasl gitu ya. Mungkin di sini ada yang sekolahnya pakai bahasa Arab. Fasl itu biasanya artinya kelas, fasl. Misalkan faslul awal, tsani, tsalits gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, fasl. Tapi kenapa di sini yaumal fasli itu disebutkan dengan judgment day gitu ya. Yaumal fasli atau disebutkan juga apa namanya? Day of decision dalam bahasa Inggris, hari keputusan gitu ya. Karena di hari itu Bapak Ibu, sorry teman-teman, karena hari itu yang ditanya adalah kita beriman atau tidak, gitu kan? Oke, kamu udah hidup, diberi kesempatan, sudah dikasih lihat keagungan Allah, bagaimana ada hujan, siang, malam, hamparan bumi dan lain sebagainya. Oke, beriman atau tidak? Dulunya ya, bukan ketika hari kiamatnya. Ketika hari ini apa namanya dikelompokkan, ditentukan. Oke, kamu beriman, masuk sebelah kanan. Oke, tidak beriman, masuk sebelah kiri. Oke, inna yaumal fasli kana miqat. Miqat itu dari kata waktu. Jadi kalau teman-teman tahu waktu dalam bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, dia waktu yang tertentu disebut miqat. Oke, miqat. Jadi hari itu adalah tertentu. Jadi ada deadline-nya. Atau let's say gini lah. Teman-teman kalau apa namanya? Dibilang tahun depan ada ini loh ujian sekolah buat kenaikan ke apa namanya? Ke kelulusan gitu ya. Untuk kelulusan atau dari kelas berapa? Kelas 10 ke 11, 11 ke 12 gitu ya. Atau apapun itu istilahnya. Terus ada orang malah santai aja.
orang kantor aja diliburin ya kan, sekolah juga libur dong gitu. 2 tahun ini kita libur aja gitu kan. Terus gurunya bilang inna yaumal fasli kana miqatan gitu kan. Sesungguhnya hari kamu akan diminta mana tugasnya, mana hasil karyanya dan lain sebagainya gitu kan. Itu akan datang gitu. Jadi kalau mau bayangin hari akhir tuh gampang. Bayangin aja ujian akhir gitu ya. Nah itu. Oke. Tapi kalau di ujian akhir kan kita nggak bisa buat preparation lagi. Artinya kita nggak bisa beribadah, kita tinggal ngasihin aja gitu ya. Ke ruangan ujian kita nggak boleh bawa buku lagi, nggak bawa, ya kalkulator mungkin boleh gitu, tapi rumus-rumusnya kita nggak boleh bawa gitu kan. Cuman kalkulatornya doang. Jadi ya cuman bawa diri sendiri dan pensil dan komputer yang nggak boleh pakai apapun gitu kan. Nah, kemudian dideskripsikan sifat-sifat dan tanda-tandanya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan. Nah, inilah yang ngeri sih. Jadi ya sama lah kayak sekolah gitu ya. Ini karena konteksnya apa namanya? Teman-teman gitu ya. Kan kalau bel kan semuanya udah teng teng masuk. Tet pulang. Teng teng masuk gitu kan. Kayak gitu. Setiap hari kayak gitu. Nah, bayangkan ini bukan cuman sekedar bel masuk istirahat pulang ya. Kalau offline kan kayak gitu ya. Kalau ujian kan gitu, teng. Kalau berbunyi sekali soal dibagikan, teng teng. Berbunyi 2 kali boleh mengumpulkan, teng teng teng. 3 kali waktu habis gitu kan. So harus dikumpulkan selesai nggak selesai. So ini adalah diketok 3 kali, teng teng teng, udah selesai. Nggak selesai apa namanya ngerjain tugasnya, kumpulkan karena waktunya yang sudah habis, karena sudah mikotan tadi. Inna yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan. Ya udah, semuanya ke depan ngumpulin tugasnya masing-masing. Wa futihatis sama'u fakanat abwaban. Ini di sini saya nggak tahu sih di tempat teman-teman ada yang ngambil IPA, IPS atau gimana. Cuman sekarang saya tanya, bagaimana caranya langit itu dibuka? Ya, coba teman-teman bayangkan. Kan kalau bangunan dibuka, maksudnya dikasih pintu dibuka, jendela dibuka gitu ya, atau dindingnya dijebol gitu ya, atau apapun itulah istilahnya. Tapi kalau langit dibuka tuh gimana? Nah, coba teman-teman bayangkan, langit dibuka. Langit dibuka itu gimana? Gimana? Kebayang nggak? Nggak kebayang. Oke, sekarang gini. Langit langit kita melihat ke atas itu kan kalau malam gelap, kalau siang warnanya biru. Oke, bayangkan kalau langit tidak lagi berwarna biru di siang hari misalkan. Kebayang nggak bahwasannya langit itu berwarna biru kan karena pantulan air, betul nggak? Sepakat nggak secara ilmu ini kan IPA kan? Itu kan karena pantulan air. Bagaimana ketika bumi saking kacaunya atau planet saking kacaunya, langit itu tidak lagi berwarna biru. Entah dia tidak memantulkan air itu, atau karena ada letusan gunung, atau karena anything happens. Jadi ketika itu semuanya kacau, chaos, wa futihatis sama'u fakanat abwaban. Kemudian di ayat selanjutnya, ini clue-nya. Wasiyiratil jibal fakanat saraban. Bayangkan, yang tadinya langit itu apa namanya? Clear gitu ya, awan, indah dan lain sebagainya. Pada hari itu, wa futihatis sama'u fakanat abwaban. Coba kita bayangkan, dan langit pun dibelah maka terdapat beberapa pintu. Artinya kan ini pintu apa nih gitu kan? Kok bisa gitu? Kok bisa terbelah gitu? Jibalu fakanat saroban gitu kan? Apa namanya? Dan gunung-gunung dijadikan sehingga menjadi fata morgana gitu. Ini gimana gitu? So artinya kalau kita nggak percaya dengan yang tadi, yang awal, kalau kita nggak bisa percaya dengan yang apa namanya, yang ya istilahnya gini lah, kalau diingetin waktunya sekolah atau di kelas itu nggak bisa diingetin bahwasannya akan ada ujian di akhir semester atau di akhir tahun ajaran gitu ya, ya udah nanti ketemu, oke sampai ketemu di akhir semester ya. Kalau misalkan ada yang remed atau nggak nyampe nilainya terus nggak lulus, jangan salahin saya, kan kayak gitu. Ini udah kayak gitu. Ini yaumul fasli kana miqatan. Ini udah kayak last warning gitu ya, udah terakhir. Nah, kemudian kalau nggak percaya juga, langsung next apa namanya? Next episode ya, atau
adegan selanjutnya apa? Inna jahannama kanat mirsada. Nah, di sini saya ingin teman-teman yang buka Al-Qur'an gitu ya atau punya Quran terjemah, tolong highlight ini kata jahannam. Oke. Inna jahannama kanat mirsadan. Sungguh neraka jahanam. Jadi jahanam itu nama neraka. Sungguh jahanam tempat yang menunggu. Jadi kalau kalian nggak percaya, kan tadi amayata sa'alun ya, kemudian dikasih tahu ini tuh sudah diciptakan loh, nanti tuh ada hari akhir loh. Oke, kalau kalian nggak percaya juga nanti neraka, gitu kan? Oke, kalau kamu nggak percaya nanti ada ujian, guru tahun depan sama Pak Budi misalkan gitu ya. Dan kita tahu sama tahu kalau bahwasannya Pak Budi adalah guru SMA, bukan guru di kuliah, bukan di kampus. Oke, so artinya saya akan tetap di sekolah ini, artinya saya akan fail. Ya, kalau sekolah kan ngulang gitu. Kalau hari akhir nggak ada ulangan gitu kan. Hari akhir gagal ya fail ya masuknya jahanam. Inna jahanam makanat mirsada. Kemudian dijelaskan menunggu untuk siapa? Lit-togi nama aban. Untuk orang-orang togin itu kita pernah dengar istilah togut. Kalau pernah dengar istilah togut teman-teman, so itu ini menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, gitu ya. Kalau di sini di dalam bahasa Inggris disebut transgressor, melampaui batas, atau oppressor yang mengopres gitu ya. Nah, kemudian labithina fiha aqoban, mereka tinggal selamanya. Ingat ya, walaupun saya mencontohkan bahwasannya hari kiamat itu seperti hari ujian, tapi kan ujian bisa remet, ya kan? Bisa ngulang 1 semester doang kalau kuliah, gitu kan? Ya udahlah, kalau nilainya dapat C, dapat D, ya udahlah, remet aja semester depan gitu kan, gampang gitu. Atau ngambil semester pendek gitu kan, gampang. Kalau kuliah kayak gitu. Kalau udah sampai hari kiamat nggak ada, gitu ya. Labithina fiha aqoban, mereka total di sini. Ya, selamanya di sana. La yadzukuna fiha bardan wala syaroban. Ini masih ngobrolin tentang jahanam ya. Masih lanjut ini. Mereka nggak akan merasakan dingin ataupun minuman. Jadi di neraka itu udah selamanya nggak pernah dapat. Mereka kata zauk itu artinya taste. Jadi nggak pernah mencicip sedikit pun. Jadi kalau misalkan minum itu seharusnya katanya adalah la yashrobuna, harusnya seperti itu ya. Tetapi di sini they don't taste gitu ya. Mereka tidak merasakan sedikit pun dingin ataupun minuman. Gitu. Jadi bukan mereka tidak minum. Kalau tidak minum tuh seakan-akan ya ketika itu juga, tapi ini permanen. Mereka tidak akan merasakan sedikit pun dingin ataupun bardan wala syaraban. Kemudian sebentar. Wah, udah jam 9. Boleh di-chat waktu saya sampai jam berapa? Oke, nanti tolong di-chat, oke? Nah, baik. Kemudian illah hamiman wa ghasaqon. Nah, ini yang ngeri. Jadi kalau fail di hadapan guru gitu ya atau di sekolah, itu kan kita paling cuma malu sama teman, sama orang tua, ya gitu ya. Wah, sama seangkatan dan lain sebagainya kita malu. Tetapi kalau misalkan di sana kita udah nggak mikirin malu sama orang lain. Kenapa? Karena kita mikir setiap hari itu illah hamiman wa ghasaqon. Kita minta minum dikasihnya air mendidih. Bayangin kita lagi panas-panas, siang gitu kan dikasihnya air panas dari termos. Gila aja gitu kan. Lagi kepanasan dikasih air ghasaqon dan nanah. Ya, udah nggak usah dibayangin ya. Tapi itulah deskripsinya Allah ya, deskripsinya Allah untuk neraka. Jazaan wifaqon. Nah, teman-teman perhatikan, kalau di dalam bahasa Indonesia ada kata sepakat ya, mufakat, oke. Nah, itu dari bahasa Arab. Wifaq, sepakat gitu ya. Nah, jadi itu adalah ganjaran yang setimpal gitu. Jadi tidak dikurangi, tidak dilebihkan gitu, nggak ada. Misalkan kalau kita kan gitu ya, kadang-kadang sama temen senggol, dia malah nonjok 2 kali gitu kan. Cuman gara-gara nggak sengaja nyalip gitu kan, jadi berantem di tengah jalan. Ya kalau masih ada ya, zaman dulu, zaman saya sekolah masih ada kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan kita
kita dizaliminya apa, atau kita kena disakitinya apa, tapi kita balasnya malah berkali-kali lipat gitu. Kayaknya kita marahnya lebih besar. No, tidak dengan Allah. Kalau Allah memberikan hukuman itu setimpal, tidak lebih tidak kurang, kadarnya seperti itu. Oke? Nah, kenapa mereka dapat yang seperti itu? Innahum kanu la yarjuna hisaban. Mereka nggak pernah yarju mengharapkan. Mereka nggak pernah mengharapkan hisab. Hisab itu perhitungan. Ya tadi kan ada orang yang nggak percaya gue ada ujian apaan sih? Ujian semester, ujian akhir tahun, ujian kenaikan, ujian apa lagi kelulusan. Itu mah hoax lah gitu kan. Nah, ketika udah semua orang masuk kelas gitu kan ujian, dia celingak dulu, wah serius? Oh ini ujiannya serius gitu. Jadi dia tuh nggak expect, bener-bener dia kayak heedless gitu. Dia apa namanya kayak masa bodohan gitu orangnya. Oh ternyata ada ya, aduh gimana dong saya ini. Akhirnya nanya kanan kiri, boleh dong contekan. Nggak ada gitu kan, udah dikumpulin gitu. Waktunya ngumpulin, bukan waktunya ngerjain gitu kan. Kemudian wakadzabu bi ayatina kidzaban. Dan mereka benar-benar mendustakan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab untuk menekankan benar-benar itu pakai 2 kali ini. Wakadzabu bi ayatina kidzaban, dan mereka benar-benar mendustakan, sebenar-benarnya dusta. Jadi mungkin gitu ya, bukan cuma itu hoax, tapi mereka nyebarin paham bahwasannya COVID adalah hoax, kayak gitu kan. Itu kan artinya bukan hanya dia menyakiti diri sendiri, tapi kasihan yang punya orang tua gitu kan. Udah sabar-sabar di rumah prokes gitu kan. Sekalinya keluar beli sayur, tetangganya nggak pakai masker, terus dibilang Allah apa itu COVID kayak gitu. Itu kan jadi merusak apa ya istilahnya, yang tadinya masyarakatnya COVID-nya 0 gara-gara satu nggak mau pakai masker, jadi nularin yang lain gitu kan. Jadi influencer COVID gitu kan, dia nyebarin membuka klaster baru gitu kan, bukan klaster perumahan tapi klaster penyakit gitu kan. Nah yang kayak gitu, wakadzabu bi ayatina kidzaban wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban, dan yang dia nggak tahu dan orang itu nggak tahu, semuanya itu dicatat di satu buku. Oke, di sini ada chat, saya baru mau lihat. Oh, 5 menit lagi. Oke, oke. Oke, saya berusaha. Bismillah. Nah, nih ya, kalau kita kan sering kan, ini gayanya anak sekolah nih, gaya anak sekolah. Kita nggak suka nih sama si A gitu. Alah, sok ganteng, sok kuat, sok apalagi sok pinter. Kayak gitu-gitulah. Besoknya dia kepleset di kantin. Wah, syukurin lu, sok ganteng kan, kayak gitu kan kita. Allah juga bisa kayak gitu. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaban. Jadi hati-hati. Kalau nggak beriman itu hati-hati. Kalau kita misalkan nggak nurut sama orang tua, nggak nurut sama guru gitu ya, itu kan kita melihat akibatnya langsung di dunia. Tapi kalau nggak nurut sama Allah, fine-fine aja tuh. Nggak sholat, nggak puasa, nggak melakukan itu, fine-fine aja tuh. Giliran udah ketemu sama Allah, Allah bilang apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Oke. Kalau kamu nggak percaya, udah rasain itu. Rasain lo gitu. Mak gitu. Bahasanya anak sekolah nih ya buat teman-teman. Oke. Kemudian innalil muttaqina mafazan. Nah, kalau tadi kan inna jahannama kanat mirsodan, ini saya minta teman-teman lihat tadi jahanam duluan, kemudian littogina ma'aban. Jadi jahanamnya disebutin dulu, bahwasannya jahanam itu nunggu, tetapi kalau karena jahanam itu kalau nggak ada yang berdosa, ya seharusnya jahanam itu kosong gitu. Semuanya masuk surga. Kalau nggak ada gitu. Tetapi tidak dengan surga. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya seharusnya mafazannya di depan. Sesungguhnya kemenangan, sesungguhnya surga itu bagi orang-orang bertakwa. Oke, jadi nggak dibedain ayat, nggak pakai deskripsi surganya, pokoknya kemenangan itu untuk orang yang bertakwa. Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti gitu ya. Nggak pakai deskripsi dulu surganya apa, pokoknya surga itu bagi orang-orang bertakwa. Kemudian baru di ayat setelahnya dideskripsikan gitu ya. Jadi seakan-akan surga itu bagi orang yang beriman. Itu oke, masuk surga gitu. Yang penting kamu masuk surga dulu. Ya, nggak usah dideskripsikan kamu beriman masuk surga gitu ya. Cepat gitu ya.
apa namanya, mafazan hadaika wa anaban. Nah, di sini digambarin ini apa namanya, hadaika wa anaban, kebun-kebun dan buah anggur, wa kawaib atroban, dan gadis-gadis dan lain sebagainya. Ini sebenarnya salah satu surat yang 18 tahun ke atas, so bersabar ya. Kemudian waka sandihakon, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kaas itu adalah gelas yang apa namanya, ada kakinya gitu ya. Jadi kayak trofi piala itu kan berbentuknya kayak gelas. Nah, itu namanya kaas. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Ini saya modenya cepat ya. Dan mereka di dalamnya tidak akan menemukan lagwan wala kidzaban. Laguan itu artinya adalah percakapan yang sia-sia, kemudian wakidzaban dan dusta. Capek nggak sih Bapak Ibu? Udah kita edukasi masyarakat untuk vaksin, untuk pakai masker, contoh ya, teman-teman kayak gitu. Ada satu orang yang bilang, alah apa itu? Hoax itu mah dokter aja cari duit gitu kan. Alah itu mah rumah sakit aja yang pengen dapat dana pemerintah dan lain sebagainya, bikin-bikin pandemi dan lain sebagainya. Capek kan kita, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, terus di keluarga kita jadi banyak debat dan lain sebagainya gitu. Itu kan capek gitu. Nah, kalau Bapak Ibu capek dengan kehidupan dunia, di surga nggak ada. Di surga tuh nggak ada orang yang nyebarin hoax dengan sengaja, itu nggak ada. Orang yang jadi apalagi istilahnya buzzer atau apa, itu nggak ada. Jadi bayangin Bapak Ibu satu hari Bapak Ibu buka sosmed, isinya adalah kajian-kajian, menenteramkan hati, COVID turun, masyarakat pakai prokes dan lain sebagainya. Teman-teman, kan enak tuh, sekolah dibuka lagi, kan enak tuh kayak gitu kan. Aduh, enak banget. Tapi kalau kalau dengar-dengar hoax apa segala macam itu kan capek gitu. Boro-boro apa namanya, mau ngerjain tugas, habis baca itu adalah nggak mood ngerjain tugas, kan kayak gitu. Ya kan, di surga itu nggak ada. Udah tempatnya enak, semuanya ngomongnya baik-baik gitu ya. Jadi apalagi kalau pas sekolah itu ada yang suka gibah, suka ngatain orang dan lain sebagainya. Di surga nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya surga itu tempat yang kita nggak akan sedih, lah apa namanya, dan nggak akan takut. Jadi kalau selama ini ada yang mengalami bully atau segala macam, yang kayak gitu nggak ada di surga. Jadi salah satu kelebihan surga, kalau Bapak teman-teman mau dapat motivasi kenapa masuk surga, di surga nggak ada body shaming, di surga nggak ada apa lagi, nggak ada kata-kata kotor, nggak ada kata-kata kasar, nggak ada bully, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada apa lagi. Ya kayak gitulah pokoknya, ya ngejelekin dan lain sebagainya, no, nggak ada. Tentram lah pokoknya di surga itu, oke? Nggak perlu pakai apa namanya, psikiater terapis ya, karena sering dibully, nggak usah. Surga itu free dari yang kotor-kotor seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan jazaa'an min rabbika ata'an hisaban. Jadi kalau tadi jazaa'an wifaqat itu tuh sudah apa namanya, setimpal, jazaa'an wifaqat. Tetapi untuk muslim disebut sebagai balasan dan pemberian. Perhatikan, wa ata'an. Jadi bukan hanya dibalas tapi diberi gitu. Jadi ini bonus lebih gitu. Kalau yang tadi udah kamu masuk neraka itu sesuai dengan kesalahan kamu. Tapi kalau orang yang berpahala, ya bayangkan gitu ya, karena kamu berprestasi, kamu dapat beasiswa. Semester depan bayar 50%. Oh, orang tua seneng gitu kan. Kemudian namanya di spanduk sekolah. It's amazing, ya kan? Wah, 9-11. Oke. Kita masuk ke apa namanya? Terakhir. Oke. Nah, jadi sambil saya wrap up, oke. Jadi situasi Quraisy ayat 1 sampai 5. Oke. Kemudian kalau nggak percaya, kalau tidak beriman, oke, lihat alam sekitar. Kalau nggak percaya juga, lihat atau dengar tanda-tanda tentang hari kiamat. Kalau nggak percaya juga, oke, mari kita obrolin. Ya, obrolin tentang apa itu nerakanya. Ya, tapi sedikit dikasih motivasi, apa itu surganya juga dikasih motivasi. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Conclusion-nya. Allah mau bilang apa ini di conclusion dari surat ini terhadap orang-orang yang saling bertanya tadi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. So, teman-teman bisa lihat di sini saya meng-highlight kata yang berwarna hijau adalah Rabb dengan Ar-Rahman. Jadi, teman-teman, sebelum Allah itu memberi apa namanya? Melaksanakan hari akhir, kiamat, kita tuh setiap hari udah dikasih umur.
gitu ya. Dan Allah menyebutkan sebagai zatnya, dirinya sebagai Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah adalah Tuhan langit dan bumi dan apapun yang di antaranya. So artinya dari surga sampai sini itu yang ngurus Allah, dan Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman. Allah tuh sayang, gitu ya. Teman-teman kan baru ngerti ya, guru yang killer, in the end, wah kalau nggak ada guru killer itu saya nggak lulus pelajaran ini. Wah kalau nggak ada dosen killer itu, semester ini pasti nilai saya bisa C atau D. Untung dia maksa saya untuk ngerjain tugas dosen itu, gitu kan. Pasti teman-teman bersyukur, wah in the end saya bersyukur ketemu dosen yang strict, yang keras mendidik saya, gitu kan. So Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya itu sudah mendidik kita. Pada hari itu la yamlikuna minhu khitaban. Jadi pada hari kiamat itu ya Allah saking tingginya, saking high-nya, la yamlikuna minhu khitaban. Ya tidak ada yang bisa ngomong di hadapan Allah. Semuanya takut karena semuanya lagi dinilai, diponten gitu ya. Hening semuanya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Pada hari itu ruh Jibril alaihissalam, kemudian para malaikat. Malaikat itu jamak di sini ya. Artinya every single malaikat gitu ya. Every angels itu berdiri satu baris, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaban. Jadi tidak ada yang berbicara kecuali yang benar. Jadi kalau ditanya, si fulan gimana kehidupannya? Kayak gini ya Allah, itu benar gitu ya. Oh si fulan gimana sholatnya? Belang-belang. Nah itu udah benar gitu. Jadi nggak ada yang salah datanya gitu ya. Dalikal yaumul haqq. Di sini saya kasih warna kuning. Itulah adalah hari yang benar-benar gitu, yang benar-benar terjadi. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aban. Nah ini ngeri ya. Kenapa? Karena faman sya'a, siapa yang mau gitu ya. Kalau kita nggak mau ya sama Allah juga nanti dibiarin. Jadi teman-teman jangan ngira, oh itu ada tuh orang yang nggak sholat, hidupnya fine-fine aja. Itu sama Allah dibiarin. Itu sama Allah dibiarin. Jadi jangan sangka kalau misalkan kita nggak sholat, nggak puasa, nggak melakukan ibadah, itu nggak ada konsekuensinya, nggak gitu ya. Itu sama Allah dibiarin. Kayak guru misalkan nggak merhatiin muridnya, ya udah biarin aja. Ntar kalau nanti orang tuanya marah-marah ke anaknya, biarin aja. Orang anaknya nggak mau belajar, kan kayak gitu ya. Ila rabbihi ma'aban, kemudian inna andarnakum adaban qoriban. Nah, di sini saya kasih warna merah kayak exclamation ya, tanda seru gitu ya. Inna andarnakum, sungguh kami sudah memperingatkan kalian, andarnakum adaban qoriban. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari, jadi hari itu orang-orang itu melihat apa yang sudah diperbuat. Jadi qaddamat yadah itu artinya apa yang sudah dia lakukan sebelumnya ya, zaman dulu gitu ya, ketika hidup di dunia. Nah, kemudian peringatannya itu di highlight di sini, orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Dan akhirnya orang kafir bilang, aduh, katanya saya diciptain dari tanah, udahlah coba saya nggak dibangkitin lagi. Coba saya tuh kayak hewan gitu loh, hidup-hidup aja hewan, habis itu mati nggak ada pertanggungjawaban gitu. Coba kayak gitu. Nah sekarang bayangin teman-teman ya, teman-teman jadi bukan kepala sekolah, menjadi ketua kelas gitu kan. Kemudian teman-teman bertanggung jawab nih sama satu kelas. Satu kelas harus ngerjain tugas, harus sholatnya rapih berjamaah di masjid. Bayangin satu kelas isinya 10, 20, 30, 40, ya kan? Harus ayo teman-teman, ayo nyemangatin. Kira-kira stres nggak? Stres nggak kita? Dan kalau misalkan pas mereka wudhu malah pergi keluar sekolah, malah ke kantin gitu kan, itu yang saya rasakan dulu gitu kan, malah ngobrol dulu, malah apa yang seharusnya kita jam 1 udah bisa makan siang, terus jam 1:30 udah bisa mulai belajar lagi gitu misalkan, ini jam 1:15 belum mulai sholat gitu kan, kita kan aduh gimana sih, udah waktu istirahat udah jalan sejam kok kita nggak ngapa-ngapain aja gitu, kita kan stres sebagai ketua kelas gitu kan. Nah itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Itulah kenapa saya mengambil tema dari surat ini, surat yang membuat Rasulullah beruban, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah itu beruban itu mikirin siapa? Mikirin kita ini. Jadi Rasulullah tuh mikir gimana ya nanti saya punya satu saat itu punya
umat punya pengikut namanya Fikri, gimana ya caranya supaya si Fikri itu mau sholat, gitu kan? Misalkan di forum ini ada namanya Budi, gimana ya nanti tahun Januari 2020, 2022 itu si Budi mau sholat nih, anak ngefil nih, sholatnya bolong-bolong misalkan kayak gitu kan. Jadi Rasulullah tuh mikirin gitu. Karena apa? Karena Rasulullah mikir, aduh, ini umat ini tanggung jawab saya gitu. Karena saya nabinya, saya nabi terakhir. Kalau saya tidak mendeliver message dengan baik, kalau saya tidak mencontohkan dengan baik, so apalagi umatnya gitu kan. Gitu. Jadi standarnya Rasulullah sangat tinggi untuk bisa kita beriman. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kesempatan sharing santai ini. Dan sekali lagi, saya di sini sebagai pembelajar Al-Quran, so saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli fikih, saya bukan apalagi ahli-ahli dan lain sebagainya ya. Saya hanya pembelajar bahasa Arab yang kebetulan belajar duluan. Mudah-mudahan bermanfaat dan senang sekali bisa gabung di sini. Satu kehormatan. Salam untuk para guru, para pengurus masjid, semuanya yang ikut hadir di sini. Terima kasih udah mengajak salah satu hamba Allah yang bodoh ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dirahmati, diberkahi, dan menjadikan ini pemberat bagi amal ibadah kita selanjutnya. Allahu a'lam bishawab, jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke MC-nya. Mohon maaf kepanjangan. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Kakak yang sudah menyampaikan terkait dengan surah yang menjadi satu alasan ya kenapa Rasulullah pada saat itu overthinking. Tapi kalau misalnya kita tadi dengerin emang pasti bakalan overthinking banget sih. Sama halnya kayak kita misalnya mau ujian tiba-tiba guru kita ngasih tahu malamnya besok ujian kalau kamu gagal kamu nggak lulus, pusing tuh malamnya tuh. Belum belajar lagi, belum tentu besok bisa ngerjain dengan benar dan lain sebagainya. Apalagi di konteks ini Rasulullah harus menjaga seluruh umatnya ya pada konteks ini sebagai pemimpin tadi makanya kakak ngasih contohnya kalau misalnya kita sebagai ketua kelas ya kan disuruh untuk anak-anak yang lainnya untuk sama-sama sholat jamaah tuh susah banget pasti ada yang sini dan lain sebagainya itu pasti banget stres lah bener stres. Oke. Tadi luar biasa banget nih saya juga jadi baca banget nih terkait dengan isi isiannya nih terkait dengan terjemahan-terjemahan di surat An-Naba. Kebetulan saya guru fisika, Pak. Jadi yang tadi ditanyain terkait dengan IPA tuh saya beberapa part memang agak sedikit paham gitu lah. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Walaupun dari segi saintifiknya aja gitu. Hal-hal tuh. Tapi emang hal-hal kayak gini masih benar-benar setabu itu karena kita belum ada di fase itu kan. Karena kalau saintifik harus ada pembuktian. Masa kita harus kiamat dulu buat ketika momen itu ya kita udah nggak ada juga gitu jadi yang penting kita mengimaninya aja sih. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman-teman tapi ini saya dapat titipan nih dari orang dalam nih pertanyaannya jadi ini saya duluan ini dah yang namanya kan kekuatan orang dalam tuh udah susah dah. Jadi pertanyaannya itu adalah jadi kalau menurut kakak nih dari versi Quran itu sendiri ya kak bumi itu datar atau bulat sih? Saya nggak perlu jawab ya, karena kan kalau saya dari segi saintifik, nah saya pun juga pengen tahu sebenarnya kalau dari Quran tuh ada nggak sih secara tersirat atau bahkan tersurat bahkan ya, kalau misalnya bumi itu datar atau bulat? Gimana kak? Baik. Karena ini masuk ranahnya ke otoritas gitu ya. Maksudnya otoritas itu saya memastikan bumi bulat. Harusnya. Tunggu. Saya mau ikutan Jeff Bezos dulu, naik ke orbit, terus saya muter dulu sekali, saya baru bisa bilang. Oke, atau saya ngikut kapalnya siapa yang Virgin Galactic itu, naik ke atas, ikut sama Richard Branson, oke tolong saya ajak ini, saya ngeluarin kocek 3 miliar dulu, baru saya bisa bilang. Iya, mahal banget itu ya. Saintifik kan? Iya, benar. Jadi gini, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu baca surat, atau teman-teman baca surat Al-Alaq, di surat Al-Alaq Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari al-alaq. Secara tata bahasa Arab, ya, secara bahasa Arab, al-alaq itu artinya sesuatu yang menggantung. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah SAW itu sekolah jurusan kedokteran? Enggak.
Enggak dong, ya kan? Iya Tapi kok dong. bisa menyebutkan kata al-alaq. Yang sekarang di zaman yang sudah ada USG gitu kan, 100 tahun terakhir kita tuh bisa ngelihat janin itu pertumbuhannya dari sperma ketemu ovum kemudian apa itu kita bisa ini, bahkan sekarang ada yang bikin apa namanya gambar 3D-nya karena udah si USG-nya itu udah canggih banget 3D-nya. Per bulan itu udah diliatin. Mereka mereka tahu nggak sih zaman dulu tuh bahwasannya menggantung itu benar-benar menggantung gitu loh. Nggak tahu, nggak ada proof di situ. Oke. So, poin saya adalah apakah bumi bulat itu datar atau ini? Itu Al-Qur'an nggak ngejelasin. Al-Qur'an cuma bilang bumi dihamparkan. Mau dibilang datar, ya kita ngelihat ke kanan kiri datar. Oke. Tapi ketika bumi itu ada pergantian siang dan malam gitu, gimana caranya membuktikan bahwasannya bumi itu datar? Harusnya kan ada yang apa namanya? Ada yang berputar gitu ya. Matahari berputar, bulan berputar, bumi berputar gitu. Itu gimana gitu. Nah, jadi poin saya adalah pada satu titik kita bisa menjelaskan itu. Tapi kita belum nyampe aja gitu. Makanya tadi kelakar saya di pertama adalah ya udah saya punya uang 3 miliar, saya naik ke atas, saya keliling deh gitu kan. Satu kali ngorbit aja gitu. Satu kali ngorbit saya akan bilang, "Oh ya, saya dari Indonesia muter ke kanan, nyampe Indonesia lagi dalam waktu misalkan 2 hari gitu kan, muter oke, bumi bulat gitu kan." Kalau saya misalkan nggak ngelihat kutub utara, kutub selatan, oh berarti bumi datar gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ada waktunya nanti. Jadi Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, bukan. Tapi Al-Quran itu penuh clue. Penuh kayak tadi dah, langit 7 lapis. Kita mau bilang itu atmosfer, stratosfer, dan fir-fir yang lain, itu bisa. Tapi kalau di dalam surat Al-Mulk, ayat keberapa itu saya lupa, sejauh mata memandang itu masih langit pertama gitu. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu nggak bisa hanya dengan pengetahuan kita sekarang. Anggap aja kayak Rasulullah membaca surat Al-Alaq itu Rasulullah nggak pakai kuliah dulu gitu, nggak pakai pembuktian dulu. Wah, kalau ayatnya nggak sesuai dengan pengetahuan saya nggak mau terima nih ayatnya. Nggak gitu juga. Gitu. Oke, so ini bukan otoritas, ini adalah pendapat pribadi. Allahu a'lam bishawab. Oke, mudah-mudahan Oke. membantu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas Oke, jawabannya jazakallah. dari sudut pandang ini ya, penafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Karena kalau dibahas berdasarkan saintifik kayak nggak asik gitu loh. Ya emang tahunya gitu gitu. Tapi kan kita kan mengimani dari Al-Quran itu sendiri kan kalau misalnya kita tahunya dari Al-Quran pasti akan lebih lebih sangat amat percaya kan. Kan diperdebatkan karena ya antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan lain kan. Sedangkan kalau Al-Quran kan nggak mungkin diperdebatkan lagi kayak Oh, gitu. I see. Gitu. Nah, Terima terus kasih. ini ada lagi nih, agak sedikit berkaitan. Dan matahari dan bulan, apakah bumi yang mengitari ini sains ya? Apakah bumi yang mengitari matahari? Iya, itu saya yang jawab dah kalau yang itu ya. Iya, karena kan tata surya kita pusatnya matahari. Nah, ini ataukah matahari dan bulan yang mengitari bumi karena sudah Allah tundukkan? Hmm, Nah, itu mungkin oke. yang bisa dipertanyakan. Jadi kalau menurut Masnya gimana nih? Oke, baik. Terima kasih. Jadi contoh nih, apa namanya? Ketika Allah tahu ini nggak doa doa berkendara? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna lahu wa inna nahnu lamunqalibun gitu ya. Pernah nggak? Pernah baca doa itu? Nah, di doa itu kita dibilang bahwasannya kita tuh sudah dijinakan, kendaraannya dijinakan. Entah itu apa namanya kuda, entah itu apa dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya, kalau misalkan kita naik kapal, apanya yang dijinakan? Gitu kan? Kalau kita naik pesawat, apanya yang dijinakan? Gitu kan? Kalau kita naik kapal perahu gitu loh, di laut, emang laut itu dijinakan gitu. Maksudnya apakah laut itu serve kita? Gitu kan? Itu pertanyaannya kayak gitu. Jadi, ketika Allah bilang sudah ditundukkan, artinya eh, matahari itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Bulan itu ada orbitnya konsisten, gitu kan? Ada waktu ya sekarang kan orang-orang zaman sekarang udah bisa ngelihat gitu ya. Kapan gerhana udah bisa diprediksi. Kapan apalagi warnanya merah, kuning, ya kan? Kadang-kadang bulan kan gitu kan suka saya lihat itu ini
perubahan warna bulan, merah, kuning, biru, dan lain sebagainya gitu, itu juga sekarang manusia udah bisa memprediksi. Itu adalah ditundukkan oleh Allah. Bukan berarti kita sebagai pusat alam semesta, kemudian bulan sama matahari kita yang ngatur, enggak. Tapi itu sudah dijinakan, yang itu membuat kondisi kita tuh kondusif, gitu loh. Gini deh, coba ini kan sedikit ngomong sains ya. Bagi yang mempelajari biologi, kalau mau nanam satu pohon misalkan, itu kan dikondisikan kelembaban tanahnya, kemudian kelembaban udaranya, cahaya mataharinya, itu kan kita mengkondisikan supaya tanaman itu menjadi tumbuh sempurna dan buahnya enak dimakan. Manusia untuk menjadi khalifah di bumi, itu mataharinya dibuat sepas mungkin supaya manusia bisa menjadi khalifah yang baik. Nah, coba think about it, itu ditundukkan. Kemudian laut, air, kepadatannya seperti itu. Bukan kepadatan seperti minyak, misalkan seperti itu. Sehingga apa? Kapal bisa naik di atasnya. Itu artinya laut ditundukkan. Itu jadi semuanya kayu bisa mengambang, kayu bisa padat gitu. Itu semuanya sudah sama Allah di sifat-sifat dari zat tersebut sudah dibuat sedemikian rupa, artinya ditundukkan. Bukan berarti kita ngatur kapan matahari nyala, kapan mati, ya kan, bikin matahari tandingan, bukan itu poinnya. Poinnya adalah tanpa kita minta pun matahari sudah nyaman. Bulan sudah on time dan kita tinggal bangun, tidur, menjadi khalifah yang baik gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik ya, karena memang tadi ya semuanya yang diciptakan oleh Allah ya semuanya sudah sangat amat pas, tidak kurang, tidak lebih, dan lain sebagainya. Karena memang kalau di sains nih Pak, kalau matahari kemajuan dikit itu kita kebakar Pak sebenarnya. Kalau matahari kemunduran dikit itu terlalu dingin sebenarnya. Kalau di sains ya Pak. Nah itu makanya sebenarnya semua benar-benar udah sesempurna itulah, di set, dibuat, diciptakan itu udah luar biasa banget. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri. Nah terakhir nih, ini karena pas banget nih, ini berhubungannya dengan suratnya tadi. Assalamualaikum, mau bertanya, ketika orang-orang bertanya di ayat awal surat An-Naba, itu mereka pure bertanya atau sekedar bertanya seakan-akan kayak meremehkan apa yang Rasulullah bawa. Nah, jadi kayak benar-benar karena tidak tahu dia bertanya atau meremehkan. Jadi sebenarnya seperti apa tuh, Mas Fikri? Jadi gini, karena di sini kalau dalam bahasa Arab ya, ini ada yatasa aluna, ya yatasa aluna. They ask one another, gitu ya. Mereka saling bertanya. Saling bertanya itu ya, sorry, kamera saya mati, karena udah waktunya mati dia. Nah, jadi mereka saling bertanya, itu bisa jadi curious, karena gini, semua orang nyembah patung nggak apa-apa kok, kenapa saya harus pakai nyembah Allah segala gitu kan, kenapa saya harus percaya sama Muhammad ini, mereka nggak bilang Rasulullah, mereka bilang Muhammad ini, gitu, kenapa saya harus percaya sama dia? Bisa juga penasaran kayak gitu, bisa juga mempertanyakan ya, gitu ya, mempertanyakan, masa iya sih? Emang iya, benar gitu ya. Makanya tadi saya bahas pembagian surat atau jawabannya itu beberapa tema ya yang saya pahami dari tafsir gitu ya. Ini tema pertama. Kalau orang yang nanya tulus, pasti dengan jawaban yang lihat sekeliling kamu, dia akan nyadar, oh iya juga ya gitu ya. Kalau nggak percaya juga, dikasih tahu ini. Kalau masih ngeyel juga, baru inna jahannam makanat mirsodan. Kemudian kalau masih ngeyel juga, oke, nanti see you in the end of line gitu kan. Nanti di ujung garis finish kita ketemu, urusannya sama Allah. Gitu aja. Jadi surat An-Naba ini bisa orang yang saling bertanya curious, atau bisa juga yang mempertanyakan, emang iya beneran gitu. Allahu a'lam. Oke, baik. Jadi memang mempertanyakan pun juga ada, terus juga yang sekedar untuk yang tadi mungkin ada beberapa orang yang juga yang meremehkan terkait hal ini juga ada. Tapi memang ya tadi di ayat keempat ya, Mas Fikri ya, kelak mereka akan mengetahuinya. Seperti itu ya, Mas? Allah saya alamin, yes. Iya, gitu. Oke, baik. Kayaknya karena kita sudah di penghujung malam, walaupun masih jam 21.32, tapi memang kita sepertinya harus berpisah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa banyak kepada Mas Fikri atas kajian pada malam hari ini, dan juga pada panitia nih, teman-teman dari SM3 dan Ngafal Ngefil.
untuk kajian malam hari ini terkait dengan surah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah pada saat itu overthinking malam-malam, ya kan? Nah, oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri pada malam hari ini kita bisa pahami dengan baik, kita bisa imani dengan baik, kita bisa amalkan dengan baik dari segala sesuatu yang sudah disampaikan. Oke, baik. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Hafiz Juni Muhammad sebagai MC pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi